Saudara-saudari, khususnya para mahasiswa, minggu depan kita akan memasuki materi persekutuan yang baru. Di dalam bab 12 kita perlu melihat dengan judul Kasih Karunia Pelayanan Meministrikan. Saudara-saudari, di dalam bab itu kita perlu nampak bahwa sebenarnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia, sudah sepantasnya Anda dan saya kita bersama-sama melayani Tuhan. Namun saudara-saudari, kita perlu berjaga bahwa hari ini berdasarkan kasih karunia yang Tuhan berikan, kita menjadi orang yang berfungsi di dalam rumah Tuhan. Semoga saudara-saudari jangan menjadi orang yang tidak berfungsi. Kita semua merindukan para mahasiswa maupun para gembala, kita bersama-sama menjadi orang yang berfungsi di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara-saudari, seperti yang saya tunjukkan di dalam slide yang kita lihat bersama, bahwa hari ini di poin A, semua anggota tubuh Kristus mendapatkan karunia dan telah dianugerahkan kasih karunia. Poin B, pelayanan di dalam gereja adalah fungsi anggota-anggota dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah Allah diwujudkan di dalam Kristus sebagai kenikmatan kita. C, melayani di dalam gereja adalah melayani Kristus sebagai kasih karunia kepada orang lain. Diri sendiri perlu mengalami kasih karunia baru dapat melayankan kasih karunia kepada orang lain. Saudara-saudari, ternyata kita perlu nampak bahwa tidak bisa kita sekedar melayani dalam arti ikut aktivitas yang di luar. Tetapi hari ini kita perlu nampak dari poin A, B, dan C, kita perlu sadar dahulu bahwa sebenarnya setiap dari kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Oleh karena itu, saudara-saudari, di dalam kita menerima kasih karunia ini, tidak lain adalah kita semua perlu menjadi orang-orang yang mengalami terlebih dahulu kasih karunia tersebut. Jadi saudara-saudari, fokus kita di dalam melayankan ministry, saudara-saudari, bukan aktivitas yang di luar, tetapi saudara-saudari, kita melayankan Kristus kepada orang lain. Untuk sampai kepada pelayanan menyuplaikan Kristus kepada orang lain, maka harus dan tidak bukan diri kita sendiri harus menikmati kasih karunia itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, di poin yang D di sana dikatakan sasaran pelayanan kita adalah untuk menginfuskan orang lain dengan Kristus sebagai kasih karunia. Saudara-saudari, khususnya adik-adik mahasiswa, baik rekan-rekan gembala, kita perlu nampak dan kita perlu sadar selama ini pelayanan yang kita lakukan bersama sebenarnya adalah pelayanan yang bagaimana. Sekali lagi, saudara-saudari, bukan kita tertipu dengan melakukan banyak aktivitas luaran, tetapi kita perlu sadar bahwa kita adalah orang-orang yang menginfuskan Kristus sebagai kasih karunia kepada orang lain. Yang kemudian, saudara-saudari, di slide berikutnya, di sana judulnya adalah bahaya dan kerugian jika tidak menggunakan karunia kita. Selanjutnya kita melihat ada dua item yang utama bagi kita, bagi saudara-saudari, bila mana tidak menggunakan karunia yang telah Anda terima. Di sini bahayanya, mari kita baca bersama-sama. Bahayanya kita memperlakukan tidak benar sesama kaum beriman. Diri sendiri juga berteman dengan orang yang mabuk dengan hal-hal duniawi. Menjadi pasif, yaitu hanya memelihara karunia Tuhan tanpa mendapatkan keuntungan dari karunia itu. Saudara-saudari, bila mana kita tidak baik-baik mempergunakan karunia yang telah kita terima, maka secara tidak sadar kita akan menjadi seperti orang dunia. Karena itu, sungguh sebuah peringatan bagi kita, perlu baik-baik menggunakan karunia yang telah kita terima. Yang poin kedua adalah kerugiannya. Pada zaman yang akan datang, dipisahkan dari Tuhan dalam kemuliaannya yang akan datang. Bahkan kehilangan karunia, serta dilemparkan ke dalam kegelapan di luar. Saudara-saudari, semoga melalui berita ini kita diingatkan
bahwa hari ini kita perlu menggunakan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun, satu sisi kita perlu menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di sisi yang lain, saudara-saudari, kita perlu berhati-hati di dalam apa yang kita kerjakan. Jangan menggunakan api asing. Api asing adalah poin berikutnya. Mari kita baca slide terlebih dahulu, bahwa api di atas mezbah kurban bakaran membakar semua hal yang alamiah dan negatif di hadapan Allah. Berikutnya, api asing menandakan semangat alamiah, yaitu belum ditanggulangi oleh salib dan tidak berada dalam kondisi kebangkitan. Api asing di dalam pelayanan secara imam menyebabkan kematian di hadapan Allah. Dan imam-imam seharusnya mengendalikan kasih alamiah mereka, tidak simpatik dengan korban yang dikutuk oleh kekudusan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu melihat hari ini kita perlu berjaga-jaga dengan apa kita melayani. Hati-hati dengan api asing. Apa yang dimaksud di sini? Semoga kita semua jelas. Kita tidak bisa melayani Allah dengan alamiah kita. Kita tidak bisa melayani Allah dalam kondisi kita yang sangat mentah. Saudara-saudari, kita perlu baik-baik berada di dalam kebangkitan. Kita perlu baik-baik mengalami penanggulangan salib. Dan hari ini kita bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus agar kita sepenuhnya ditanggulangi. Dari hasil alamiah kita yang tanggulangi, kita boleh berada di dalam hayat kebangkitan. Dengan hayat inilah kita melayani Tuhan. Kita perlu memperhatikan juga bagaimana untuk membangun. Saudara-saudari, di dalam pembangunan, di dalam pelayanan, kita perlu berhati-hati. Satu sisi kita memang perlu menggunakan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Satu sisi kita juga perlu berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak melayani Tuhan. Di sisi yang lain, dengan apa kita melayani Tuhan? Saudari, karena itu kita perlu lebih lanjut memperhatikan bagaimana kita membangun di dalam pelayanan ini. Maka di dalam slide selanjutnya dikatakan, poin pertama, dasar yang unik telah diletakkan. Yang B, membangun di atas dasar yang unik itu. C, membangun dengan emas, perak, dan batu-batu permata. D, membangun dengan kayu, rumput, dan jerami. Dan setiap pekerjaan manusia akan diuji dengan api. Saudara-saudari, dasar yang unik itu ialah Kristus. Baiklah kita hari ini membangun berdasarkan atas dasar yang unik itu. Kita tidak membangun di atas fondasi yang lain. Fondasi kita ialah Kristus. Karena itu bagaimana kita membangun perlu dengan emas, perak, dan batu permata. Nah, saudara-saudari, emas, perak, dan batu permata ini tidak lain melambangkan emas adalah melambangkan sifat Allah, perak melambangkan pekerjaan penebusan Kristus, dan batu-batu permata melambangkan pekerjaan transformasi roh itu. Atas ketiga unsur inilah kita melayani dan kita membangun. Saudara-saudari, semoga pelayanan kita adalah pembangunan rumah Tuhan. Kita membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Sambil kita melakukan demikian, kita perlu berjaga-jaga dan kita mohon Tuhan menudungi kita agar kita tidak membangun dengan kayu, rumput, jerami. Lalu kemudian poin yang terakhir, saudara-saudari, kita perlu sadar bahwa atas diri kita banyak hal yang tidak sinkron, banyak hal yang tidak sepadan dengan diri Allah. Oleh karena itu di dalam slide yang terakhir, berita ke-16 judulnya adalah ketidakmampuan keberadaan alamiah kita dalam hal-hal yang berasal dari Allah. Nah, saudara-saudari, kita perlu nampak bahwa kita hari ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Kondisi kita sebenarnya, roh kita sudah mati. Namun karena Tuhan memberi kasih karunia kepada kita, maka kita boleh dihidupkan kembali. Melalui kita percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Namun, saudara-saudari, seluruh apa ada di diri kita sepenuhnya bertentangan dengan diri Allah. Roh kita mati, bahkan jiwa tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Hati picik, pikiran gelap,
tekad degil, daging tidak dapat takluk kepada Allah dan tidak berkenan kepada Allah. Saudari, semoga kita mempunyai pertimbangan yang jelas di hadapan Tuhan, bagaimana kondisi kita di hadapannya. Oleh karena itu saudari, kita perlu belajar untuk tidak mempercayai keadaan alamiah kita dalam hal-hal yang berasal dari Allah. Semakin kita terpanggil untuk melayani Dia, semakin kita perlu belajar tidak lagi percaya kepada kemampuan diri sendiri, kecakapan diri sendiri, karena semuanya yang ada dalam diri kita berlawanan dengan diri Allah. Semoga Tuhan merahmati kita dan membawa kita semua bersama-sama maju di hadapannya. Tuhan memberkati.